mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SLBN 15 Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saya mengajar di kelas 9C1. Baiklah, hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema Teknologi Komunikasi dan Informasi, subtema telepon. Peserta didik saya terdiri dari 4 orang tunagrahita sedang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus garing maskernya supaya ganteng. Bagus. Ayo. Bagus. Pakai sanitizer dulu. Ayo. Oke. Kita masih dalam masa pandemi. Oh, cukup telapak tangannya saja. Masih dalam masa pandemi, masih ada virus corona. Jadi harus tetap memakai masker dan menggunakan sanitizer ya, Nak. Oke. Pintar anak-anak ibu. Sebelum belajar kita bekerja. Kita berdoa. Ayo, siapa yang bisa nyekan? Sama-sama. Sama-sama. Ayo. Tunggu. Ayo kita mulai sama-sama. Ayo, udah Abdul. Ayo Abdul. Dah, ayo. Tunggu dulu, siapa yang pimpin? Oke, Gading akan memimpin. Kita berdoa pagi ini ya. Semuanya ikutin Gading ya. Oke, mulai. Bagi anak-anak ibu, alhamdulillah hari ini anak-anak ibu hadir semuanya. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu. Oke, terima kasih ya. Sebelum belajar ibu absen dulu ya, Nak. Abdul, makan tangannya, Nak. Abdul, Muhammad Abdul. Oke, Abdul hadir Bu. Ayo. Iya hadir Bu. Iya Soki. Iya hadir Bu. Oke, tos dulu cepat. Tos dulu. Tos. Oh pintar. Aki. Oke, bagus. Ilham. Oke, bagus. Gading. Oke, pintar. Terima kasih. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi. Kita nyanyi Kampuang nan Jawa di Manto. Oke? Kita nyanyi sama-sama ya. Kampuang nan Jawa di Manto. Gunung Sansai baku liliang. Takkan ajo kawan-kawan lambo. Sangke pasul yang suliang. Pandu duanya nan yelo. Nan suko bagotong royong. Sakit sadang samo dirang.
Kampung nan jauh di mana? Artinya lagu itu adalah tentang kerinduan di kampung. Iya, dia rindu sama kampungnya. Contoh kita kan orang Minang suka merantau kan, rindu dia sama kampungnya. Akhirnya terciptalah lagu itu. Nah, untuk mengobati rasa rindunya sama sanak keluarga di kampung, bagaimana cara menghubunginya? Oh, lewat HP. Oke, bagus. Lewat apa lagi? HP. Iya, HP bagus, pintar. Selain itu lewat apa lagi? Video call. Iya, bisa video call, bisa telepon, ya kan? Nah, itu berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Ini kita belajar mengenai alat teknologi komunikasi. Apa saja alat komunikasi? Terus komunikasi itu ada dua. Yang pertama komunikasi tradisional, yang kedua komunikasi modern. Bisa kita mulai pelajaran kita hari ini? Bisa? Tepuk tangan dulu. Hari Senin tanggal 18 bulan 10 atau bulan Oktober tahun 2021. Oke. Nah, kita masuk pelajaran kita hari ini anak ya. Kita hari ini belajar tentang temanya teknologi informasi dan komunikasi. Subtemanya telepon. Kita baca dulu ya nak ya. Oke, komunikasi sangat penting bagi manusia. Contohnya, ulang lagi nak, contohnya Ilham, ulang Ilham. Contohnya dengan berbicara. Oke. Bahasa isyarat. Bantuan alat komunikasi. Di situ kan dibilangnya contohnya dengan berbicara, bahasa isyarat dan bantuan alat komunikasi. Nah, contoh ibu sedang berbicara ini termasuk komunikasi. Teman-teman kita yang tunarungu menggunakan bahasa isyarat termasuk komunikasi. Oke. Selanjutnya alat komunikasi. Lupa tadi apa? Oke, telepon atau handphone boleh. Pengeras suara biasanya digunakan untuk menyampaikan berita di masjid. Pengeras suara biasanya digunakan untuk menyampaikan berita di masjid. Nah, oke, bagus. Start. Lah, pengeras suara. Ayo, Ilham. Pengeras suara. Ayo, Ilham. Apa ini? Pengeras suara biasanya digunakan untuk menyampaikan berita di masjid. Berita. Oke. Bentar anak-anak ya. Nah, itulah dia komunikasi. Sampai sini paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke. Cerita tentang apa teks tadi? Apa? Komunikasi. Oke, pintar. Sekarang kita sedang berbicara, ya kan? Nah, kita berbicara ini termasuk apa?
Maaf ya. Ni. Ka. Si. Alat komunikasi adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Macam-macam alat komunikasi bisa dibagi dua berdasarkan zaman penggunaannya. Yang pertama adalah alat komunikasi modern, yaitu alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang memiliki teknologi komunikasi tradisional. Merupakan alat yang belum menggunakan sebuah teknologi ataupun masih bersifat manual. Nah, demikian tadi Ibu pembelajaran mengenal macam-macam alat komunikasi modern dan tradisional. Semoga kita bisa memanfaatkan media komunikasi dengan bijak ya. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Alat komunikasi apa saja tadi katanya? Untuk kalau kita masuk ke kelas, lonceng. Teknologi komunikasi adalah alat untuk saling tukar menukar informasi dengan orang lain. Contoh, Ibu sedang berbicara di depan ini termasuk apa? Maaf ya, termasuk apa? Komunikasi. Oke. Sip. Jadi alat teknologi komunikasi adalah alat yang digunakan untuk saling menukar informasi. Contoh seperti Ibu sedang menjelaskan ke anak-anak Ibu, itu termasuk komunikasi. Ulang lagi. Komunikasi. Oke, pintar. Nah, apa-apa saja alat komunikasinya? Nah, ini apa? Ini apa dulu? Pertama, ini apa? Laptop. Siapa tahu? Angkat tangan. Ini apa? Angkat tangan dulu. Oke, Gading. Laptop. Oke. Ini apa, Ilham? Apa? HP. Oke, pintar. Ini apa? Ini dia. Sama dengan ini. Ini apa? Apa alat komunikasi apa ini? Surat. Oke, ini apa? Kentungan. Oke, pintar. Duduk dulu nak. Sini, ayo. Nah, katanya adalah yang pertama adalah kentungan. Coba lihat di gambar dan di PowerPoint di layar. Mana yang kentungan? Mana yang kentungan? Kentungan, Ibu minta kentungan. Itu kentungan? Ya. Oke, tempel. Tempel di sini. Jangan nampak ini Kadil. Oke, tempel di sini kentungan. Oke, tunggu dulu. Sekarang cari huruf kentungan di sini. Yuk. Cari huruf kentungan di sini. Ayo. Ya. Cari tulisan kentungan. Ayo. Mana huruf K? Coba lihat. Tempel di sini. Boleh juga di situ, boleh di situ, boleh di situ. Di sini aja kalau enggak. Oke, lanjut. S atau E. Oke, ya. Oke. Nah.
Bawah. Ya. Coba lihat lagi. Nah. Oh iya. Oke. Bagus. Nah, boleh. G. K. Oke. Iya. N. Ayo, coba baca dulu. K. K. E. E. N. N. T. T. U. U. N. N. G. G. A. A. N. N. Kentungan. Gedan. Kentungan. Gantungan. Oke, bagus. Oke, sip. Siapa lagi yang berani? Oke, siapa lagi yang berani angkat tangan? Aduh. Abdul, oke Abdul. Don. Oke Abdul. Oke, Don. Ini Abdul yang kedua adalah surat. Mana dia surat? Mana dia surat? Ini surat. Nah ini HP. Surat. Mana dia surat? Mana surat? Surat. Mana dia? Ah, ayo surat. Yang mana surat? Ini atau ini? Oke, ini bagus. Ambil, tempel. Tempel di sini surat. Oke, dicari di sini Abdul. Mana dia tulisan surat? Mana dia? Ayo. Ayo. Mana dia? Ya. Oke, bagus. Kita baca dulu ya. S U R A T. Surat. Oke, bagus. Lah. Ini, oh mau bikin surat dulu. Oke, boleh. Oke. Oke. Matikan aja dulu. Udah. Kan tadi anak ibu sudah menulis dan sudah mencocokkan ya. Sekarang kentungan surat. Ini apa tadi? Apa ini tadi? Kentungan. Keluarkan suaranya kentungan. Nah, ini apa? Surat. Ini apa? Ini apa? Oke, sip. Teknologi komunikasi ada dua. Yang pertama tradisional, yang kedua modern. Oke? Nah,
kalau alat komunikasi tradisional atau alat komunikasi zaman dulu itu nggak pakai listrik. Contoh tadi apa yang kita keluar tadi? Lonceng. Teng teng teng. Oke, lonceng. Nah, ini termasuk salah satu alat komunikasi tradisional. Seperti apa bunyinya? Teng 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 teng. Oke? Paham anak-anak ibu? Termasuk komunikasi apa ini? Tradisional. Oke, pintar. Oke. Ilham. Abdul. Ya. Oke, masuk kelas lagi ya. Ini apa? Surat. Surat. Ya, jadi dia berbagi informasi tidak menggunakan listrik. Misal zaman dulu kalau misalnya ada kebakaran atau memanggil orang, bunyi teng 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 teng. Berkumpullah orang di suatu tempat tuh kan, diberitahukanlah informasi kepada warga. Oke. Nah, sekarang alat komunikasi modern ditandai dengan keberadaan jaringan sinyal dan listrik, atau bila tidak merupakan sesuatu yang masih relevan dengan kehidupan modern. Jadi, alat komunikasi modern sudah menggunakan jaringan atau pakai internet, sudah menggunakan listrik. Contohnya apa ini? Laptop. Terus apa lagi? Untuk kita nonton di rumah. TV. Oke. Selanjutnya ini apa? HP. Oke, pintar anak-anak ibu ya. Nah, ini dia ya, kita lihat contoh alat-alatnya ya. Komunikasi tradisional. Yang pertama apa ini tadi? Bentungan. Oke, ini apa? Mana? Burung. Kalau zaman dulu orang mau ngirim surat itu pakai pakai burung merpati. Selanjutnya ini telegraf. Mungkin anak-anak itu belum tahu juga seperti ini bentuknya telegraf ya nak ya. Yang kemudian asap. Nah, asap atau api. Kalau misalnya kita tersesat di hutan, apa yang kita lakukan? Semprot boleh, ya boleh. Misalnya kita bakar, kita bikin api unggun. Dari api unggun keluar apa? Asap. Jadi orang tahu kalau kita tersesat di hutan. Selanjutnya ini apa? Telepon kaleng ketemu kaleng. Halo, kalau zaman dulu ada itu. Kemudian ini apa? Surat. Ya, kalau zaman dulu karena belum ada HP, belum ada internet, jauh kita kalau mau berkasih kabar sama keluarga kita di kampung, kita kirim apa? Surat. Kirim apa Ki? Besarkan suaranya? Surat. Oke, ya. Selanjutnya ini apa tadi? Lonceng. Lonceng. Dan terakhir adalah daun lontar. Iya, daun lontar. Nah, sekarang kita lanjut ke komunikasi modern. Ini apa? Siapa tahu angkat tangan? Apa? Tunggu dulu, gading dulu. Ya. Apa? Ya, apa ini namanya? Oke. Lah, ini apa, Abdul? HP. Oke. Bagus. Nah, ini apa? Radio. Ya. Ini apa? TV. Apa? TV. Oke. Ini apa? Koran. Ini apa? Telepon. Sama seperti telepon tadi juga. Oke. Atau faksimal. Terus ini apa? Internet.
Selanjutnya ini apa? Laptop. Laptop. Oke, sip. Nanti sekarang kita akan mencoba alat komunikasi modern yang menggunakan internet. Oke? Kita akan melakukan video call. Oke? Oke, sip. Hah? Nih. Sip. Jelas nampak wajah ibu? Ya, itulah salah satu kendala dari menggunakan alat komunikasi modern. Halo? Halo? Oke, ini contohnya kita video call ya, menggunakan jaringan internet. Oke, sip. Coba Abdul. Abdul lagi. Oke. Abdul ya, angkat ya Abdul ya. Halo Abdul. Halo, assalamualaikum Abdul. Oke, bagus. Dah, semuanya perhatikan. Di antara dua gambar ini, nah, manakah di bawah ini yang merupakan alat komunikasi modern? A atau B? Ini A, handphone, B, lonceng. Yang jawab A, angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, Abdul jawab apa? B atau B? B. Oke. Nah, jawaban yang betul adalah handphone. Oke. Dua ini contohnya ya. Alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional. Coba ibu tanya lah. Ini terbuat dari apa? Dari surat. Terbuatnya dari apa? Terbuat dari apa surat? Oh, kertas. Besarkah suaranya? Terbuat dari apa surat? Oke, pintar. Kalau HP? Terbuat dari apa ini? Ada besi dalamnya. Terus gambarnya ada warna. Iya, layarnya ada apa? Bisa untuk apa? Cepat. Untuk selfie bisa. Ini HP surat bisa untuk selfie? Tidak. Oke, pintar. Sekarang ibu ingin anak-anak ibu membedakan mana komunikasi tradisional dan mana komunikasi modern. Sesuai dengan gambar yang tadi ya. Ini. Nah. Kasih. Ayo. Komunikasi Ilham, alat komunikasi tradisional, lonceng atau laptop? Laptop modern atau tradisional? Modern. Oke, yuk kita tempel sini ya. Ayo, sini. Nah, ini. Nah, ini ada laptop dan ini ada lonceng. Mana yang tradisional? Coba tempel dulu. Laptop modern berarti tempelnya di yang warna biru. Oke, coba tempel. Di warna biru. Nah, oke, pintar. Ini berarti tradisional. Lonceng, tempel di tradisional. Oke, sip. Nah, selanjutnya ada alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Kalau alat tradisional tidak menggunakan listrik, kalau modern menggunakan listrik. Nah, di antara dua gambar ini kentungan dan ini televisi. Yang mana yang tradisional? Oke, yang berarti yang ini modern. Oke, coba tempel. Oke, tempel yang sejauh.
Kita tempel di sini. Oke, terus ini adalah telepon kabel dan ini adalah telepon kaleng. Mana yang modern? Oke, ini berarti yang ini tradisional. Oke. Biru, yang modern di warna biru dan tradisional di warna hijau. Hijau. Oke. Sip. Sip. Mas dulu. Oke. Dan ada dua contoh alat komunikasi tradisional dan komunikasi modern. Ada handphone atau surat. Yang mana yang modern? Modern yang mana? Oke, pintar. Berarti ini tradisional. Oke, tempel di sini. Sip. Nah, oke. Komunikasi adalah apa? Yang pertama, mempermudah komunikasi. Mempermudah komunikasi. Misalnya kalau keluarga kita jauh, kita bisa apa? Kita bisa telepon. Contoh, kita bisa telepon keluarga kita yang jauh. Keluarga yang jauh bisa kita telepon. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat. Contoh, sekarang kita sedang belajar. Ibu memberi informasi kepada anak-anak ibu. Oke. Yang ketiga, mendidik masyarakat. Jadi kita berbagi informasi, ibu memberi pelajaran kepada anak-anak ibu supaya anak-anak ibu paham. Yang di rumah adalah cari alat komunikasi yang ada di rumah ya nak ya. Oke? Misalnya anak-anak ibu cari telepon rumah atau ada koran di rumahnya, nanti difoto, dikirim ke WA ke ibu ya. Ibu, ini alat komunikasi tradisional. Ibu, ini HP, alat komunikasi modern. Ibu, ini surat, contoh alat komunikasi tradisional. Bisa? Oke, sip. Nah, oke. Sekarang mana pensil tadi masih ada ya nak ya. Sekarang kita lihat di LKPD ya nak ya. Nih, soal dibacakan oleh guru atau orang tua ya nak ya. Soal yang pertama adalah di bawah ini yang termasuk alat komunikasi adalah yang mana? A atau B? B. Oke, silang yang B. Soal nomor 2, alat komunikasi tradisional yang tepat adalah yang mana yang tradisional? Yang tidak menggunakan listrik, yang mana? A atau B? A, oke, pintar. Tadi kan sudah selesai mengerjakan yang LKPD yang tadi ya, ya. Sekarang kita lanjut ke mewarnai gambar. Gambar apa ini? Telepon. Apa fungsinya? Untuk berkomunikasi, untuk berbicara jarak jauh, ya kan? Nah, sekarang warnai teleponnya, oke? Masih warna teleponnya dulu nak. Ya, Bu. Jadi kita belajar tentang apa? Tentang telepon, boleh. Yang lebih tepatnya tentang komunikasi. Coba sebutkan. Komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah alat yang digunakan untuk berbagi informasi. Oke, contohnya apa? Apa contoh alat komunikasi tadi? Contohnya apa tadi Nina? Contohnya apa ini Abdul? Ini apa nak?
Surat. Oke. Bagus. Nah, komunikasi terbagi dua. Ada komunikasi tradisional, ada komunikasi modern. Yang modern apa? HP. Kalau yang tradisional apa? Oceng. Lonceng. Oke. Nah, manfaat komunikasi apa? Ayo. Manfaat komunikasi apa? Ya, supaya apa? Nelpon orang-orang. Oke, boleh. Jadi komunikasi boleh itu berfungsi atau bermanfaat untuk menelpon orang-orang, mempermudah komunikasi. Yang kedua, Bu, siapa yang suka main HP di rumahnya? Jangan sering-sering main HP anak ya. Nanti mata kita rusak. Anak-anak ibu, anak-anak sehat, anak pintar, jangan sering-sering main HP ya. Nanti kita jadi apa? Nanti sakit mata kita. Banyak orang yang matanya rusak tidak bisa melihat. Jadi anak-anak ibu yang masih bisa melihat harus bersyukur bilang apa? Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum kita tutup pelajaran, siapkan dulu barang-barang yang masuk ke dalam tas dulu nak. Lanjutkan tugas di rumah, yaitu nih tulis ini, lengkapi titik-titik ini. Nah, oke, nih isi teks rumpangnya ya anak ya. Ya, Oke. Bu. Nah, sebelum kita pulang selalu pakai sanitizer lagi anak ya. Tadi kan kita sudah ada tepuk-tepuk tangan. Wah, sampai ke tangan-tangan ya. Cukup di sela-sela jari ya. Selalu jaga protokol kesehatan ya anak-anak ibu ya. Selalu pakai masker. Ya kemana-mana ya anak ya. Wah.